Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi karena hari ini kita daring, jadi ibu bikin video untuk ngejelasin materi masih tentang kondisi ruangan di sekolah. Tapi kali ini kita bakal belajar tentang membuat kalimat untuk menjelaskan kondisi ruangan tersebut. Nah, untuk ngejelasin kondisi ruangan itu dibagi jadi dua. Ada singular dan ada juga plural. Singular itu ruangannya itu cuma satu. Cuma satu atau berjumlah satu ya, berjumlah satu. Terus ada juga plural. Nah, kalau plural ini ruangannya itu lebih dari satu, lebih dari satu. Nah, apa aja sih? Misal yang ruangannya itu cuma satu, misal ruang kepala sekolah atau principal rooms, itu kan ruangannya cuma satu. Terus apalagi teacher room itu kan ruangannya cuma satu karena satu ruangan itu diisi sama banyak guru. Lalu apalagi biasanya UKS atau medical room itu ruangannya jumlahnya cuma ada satu sama apalagi pokoknya banyak. Terus plural untuk yang ruangannya lebih dari satu. Bisa ruangannya itu dua atau tiga, empat, pokoknya jumlahnya itu lebih dari satu. Misal apa? Classroom. Classroom itu kan ruangannya lebih dari satu ya. Nggak mungkin satu sekolah itu ruang kelasnya itu cuma ada satu. Atau apalagi toilet sekolah, restrooms gitu. Jadi meskipun wilayah toiletnya itu cuma satu, tapi kan di dalamnya itu kan ada 2 sampai 3 toilet di dalamnya. Belum lagi kalau misal dibedakan laki-laki dan perempuan, itu berarti toiletnya itu lebih dari satu. Lalu apalagi yang eh, ruangannya itu lebih dari satu, silakan nanti cari sendiri ya. Nah, lalu untuk gimana sih cara untuk membuat kalimat tentang menjelaskan kondisi ruangan tersebut? Itu kalau untuk yang singular kita akan bahas yang singular dulu ya. Yang singular dulu itu ada rumusnya, rumus kalimatnya yaitu subjek ditambah is dan ditambah adjektif. Adjektif itu kata sifat. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat. Yang sudah kalian pelajari kemarin, misal kayak clean, dirty, crowded, noisy, itu termasuk kata sifat. Jadi, di sini subjek ditambah is, lalu ditambah kata sifat. Ada contohnya nih, the canteen is crowded. The canteen is crowded. The canteen is crowded. Artinya, kantin itu crowded apa? Ramai. Ramai. The canteen is crowded. Nah, kantinnya itu masuknya ke subjek karena yang dibahas di sini adalah kantin. Sementara crowded itu adjektif atau kata sifat. Ramai ya. Atau kata sifat. Nah, sementara is itu udah gak bisa berubah lagi ya. Emang udah Emang udah seperti ini rumusnya. Jadi is itu ditaruh di tengah-tengah kalau untuk yang plural, kalau untuk yang singular. Itu. Nah, lalu misal contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya apa? Misal the teacher's room. The teacher's room is hening. Apa hening? Is quiet. Misal quiet. Nah, teacher's room itu sebagai subjek. Teacher's room itu sebagai subjek.
Sementara quiet ini adalah adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat. Lalu contoh lainnya, the medical room is clean. Tentu ya kalau untuk UKS itu harus bersih karena kan UKS itu kan tempat singgahnya murid-murid atau siapapun yang sakit di sekolah. Jadi itu udah pasti harus bersih menghindari penyebaran penyakit. Jadi medical room itu masuknya ke subjek karena di sini yang diomongin itu huruf UKS atau medical room. Clean itu adjektifnya. Nah, misal tadi kan the yang balik lagi yang ke sini ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 contohnya. The teacher's room is quiet. Ruang guru itu quiet apa? Sunyi atau sepi. Sunyi ya. Jadi hening. Ruang guru itu hening. Sementara medical room, the medical room is clean. UKS itu kita singkat aja ya, gak apa-apa. UKS itu clean apa? Bersih. UKS itu bersih. Nah, untuk yang singular kita sampai sini dulu ya. Pokoknya rumusnya itu adalah subjek. Subjeknya itu adalah topik yang diomonginnya. Sementara is itu memang udah harus ada di situ. Karena itu adalah bagian dari rumusnya, tidak bisa diubah, gak bisa diganti jadi have atau apa gitu. Itu karena yang udah isnya seperti itu. Lalu ditambah yang terakhir itu adjektif atau kata sifat atau yang udah kemarin kita pelajarin. Lalu kita lanjut ke yang plural. Nah, untuk yang plural itu kan ruangannya lebih dari satu. Plural itu ruangannya lebih dari satu. Misal apa tadi yang udah Ibu kasih tahu. Contohnya ruang kelas. Lalu ada ruang kelas atau classroom ya. Terus ada toilet atau restroom. Nah, kita ambil contoh dua dulu ya. Nah, terus gimana sih cara bikin kalimatnya supaya bisa tahu kondisi ruangan yang lebih dari satu itu tuh gimana gitu. Nah, jadi kalau ngomongnya untuk seluruh ruangan yang lebih dari satu itu, misal kalau untuk ruang kelas itu berarti seluruh ruang kelas yang ada di sekolah itu pakainya plural. Tapi kalau cuma ngomongin satu kelas aja itu pakainya yang singular karena satu kelas aja. Misal yang diomonginnya itu cuma kelas 3 Al-Ghafar misal. Itu pakainya singular. Tapi kalau yang diomonginnya itu kelas 3 Al-Ghafar dan Al-Hakim, itu kan berarti ruangannya ada berapa? Ada satu atau ada dua? Ada dua, karena kelas Al-Ghafar sama Al-Hakim. Jadi dipakainya yang plural. Nah, bedanya yang plural sama yang singular, kalau yang plural itu di belakang subjeknya itu harus ditambahin S, karena itu menandakan kalau ruangannya itu lebih dari satu. Sementara kalau yang singular itu cuma itu nggak ada ditambah S di depan di belakang subjeknya. Jadi ya udah kayak biasa aja gitu. Sementara kalau misal kalau yang plural itu ditambahin S di belakangnya dan tengah-tengahnya kalau yang singular itu pakainya is, kalau yang plural itu pakainya are. Nah, kalau yang plural itu pakainya are atau are ya. Baru di belakangnya ditambahin adjektif. Ingat ya, kalau yang plural itu subjek di belakangnya ditambahin
S. Jadi misal nih, kayak restroom. Restroom itu kan toilet ya. Kalau misalkan toiletnya cuma satu aja, satu bilik atau satu pintu aja, itu gak usah pakai S, jadi cuma restroom. Tapi kalau toiletnya misal ada satu toilet cewek dan satu toilet cowok, itu berarti total pintu toiletnya ada berapa? Ada dua, jadi pakainya restrooms. Restrooms di belakangnya itu ditambahin S. Kalau ruang kelas misal ibu tunjuknya ruang kelas 3 Al-Ghafar dan Al-Hakim, itu ada berapa ruangan? Ada dua ruangan. Kalau satu ruangan itu kan cuma kelas room. Berarti kalau ada dua ruangan atau ada tiga ruangan, berarti kelas rooms. Kelas rooms di belakangnya itu ada S-nya. Nah, terus misal kalau untuk bikin kalimatnya kurang lebih sama ya kayak yang singular, cuma is-nya itu kayak yang ibu bilang tadi, is-nya itu diganti pakai are. Jadi misal kalimatnya seperti ini. Ruang kelas itu ruang kelas itu ruang kelas itu terang, misal terang. Nah, ruang kelasnya di sini itu yang dimaksud itu tuh lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, empat, lima, enam, dan seterusnya. Jadi ruang kelas apa tadi? Kelas room. Karena lebih dari satu, berarti di belakang classroomnya ditambahin S. Jadi classrooms gitu. Classrooms di depannya ditambahin the ya, the classrooms. Pakainya kalau plural pakainya is atau are? Pakainya are. The classrooms are terang apa? Bahasa Inggrisnya bright. The classrooms are bright. Ruang kelas itu terang. Ruang kelas itu terang. Ini soal nomor 1. Nomor 2, misal bahasa Indonesianya toilet itu rapi. Rapi. Toilet itu apa bahasa Inggrisnya? The restrooms. The restroom are rapi apa? Tidy. The restrooms are tidy. Toilet itu rapi. Lalu yang ketiga, misal ruangannya itu apa ya? Ruangannya itu perpustakaan. Jadi ceritanya perpustakaan sekolahnya itu lebih dari satu. Perpustakaan itu lebih dari misal messy atau perpustakaan itu berantakan. Perpustakaan bahasa Inggrisnya apa? Library. Jadi the library is atau are? Are. Berantakan apa? Messy. The library are messy. Gitu. Jadi ingat ya, kalau yang singular itu ruangannya itu jumlahnya itu satu. Sementara kalau yang plural itu ruangannya lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Terus kalau singular itu tengahnya pakainya is lalu dilanjut dengan adjektif. Sementara kalau yang plural
Subjeknya ditambah s, terus tengah-tengahnya pakai are, bukan is ya, pakainya are. Lalu dilanjut dengan adjektif biasa yang udah kalian pelajarin di minggu-minggu kemarin. Oke, segitu aja dulu. Nanti ibu bakal kasih tugas ini ya, bakal kasih tugas soal latihan supaya kalian kerjain. Nanti untuk pengumpulannya ibu kasih tahu di grup. Terima kasih.